Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anggun Dolvira Pertiwi dari kelas 91. Hari ini kami akan mengerjakan tugas IPS, yaitu menjelaskan dampak negatif dari globalisasi. Halo teman-teman, sebelum itu jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Adapun anggota dari kelompok 2 terdiri dari 7 orang. Materi yang akan kami bahas hari ini yaitu dampak negatif globalisasi. Yang pertama, westernisasi, yang kedua, kriminalitas, dan yang ketiga, demoralisasi. Yang keempat, kesenjangan sosial ekonomi. Yang kelima, pencemaran lingkungan. Yang keenam, kenakalan remaja. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, individualisme yang semakin tinggi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa sih itu globalisasi. Globalisasi adalah proses mendunia yang dimulai dari perkembangan dan kemajuan teknologi. Nah, globalisasi ini dapat menjadi tantangan karena unsur-unsur budaya luar dapat masuk dan dapat mengubah kebudayaan lokal. Namun, globalisasi itu sendiri memiliki dampak yang positif yang dapat menguntungkan suatu masyarakat. Apa ya itu westernisasi? Westernisasi adalah proses kegiatan individu atau masyarakat yang meniru gaya kebarat-baratan atau luar negeri. Biasanya, westernisasi dapat berdampak membuat hilangnya budaya asli pada suatu masyarakat menjadi hilang. Westernisasi dapat terjadi karena adanya kecenderungan masyarakat yang mengira bahwa kebudayaan Barat lebih maju, modern, dan berkelas atas. Kok bisa ya westernisasi itu terjadi? Apa saja ya faktor-faktornya? Faktor westernisasi yang pertama, masyarakat yang bersifat konsumtif. Dengan masuknya kebudayaan negara lain, negara kita lebih cenderung bangga saat memakai pakaian yang bermerek luar negeri yang dapat menurunnya pasar tradisional atau lokal. Tentu hal tersebut membuat penurunan pada perekonomian negara kita sendiri. Faktor yang kedua adalah pengaruh perkembangan teknologi. Dengan berkembangnya teknologi dari globalisasi, semua informasi dari mancanegara akan tersebar luas dan bebas melalui internet, YouTube, atau media sosial lainnya. Yang ketiga adalah masuknya karya-karya yang mengandung kebarat-baratan. Masuknya budaya barat ke Indonesia ini dapat membuat masyarakat Indonesia tertarik untuk melihat apalagi meniru kebudayaan tersebut. Banyak contoh dari bangunan-bangunan yang ada di Indonesia yang meniru gaya kebarat-baratan ataupun Eropa. Mulai dari bentuk bangunan candi, perumahan, dan lain-lain. Tidak hanya model bangunan, namun fashion yang ada pada budaya luar dapat ditiru oleh masyarakat kita. Yang keempat adalah munculnya keinginan mencari kebebasan. Dengan masuknya kebudayaan barat, masyarakat kita ini menjadi ingin mencari kebebasan atau pergaulan yang ada di luar sana. Kebebasan inilah yang harus kita halangi atau kita jaga agar pergaulan bebas tidak disalahpahamkan. Seperti pergaulan bebas zaman sekarang yang mengikuti demo maupun melakukan kriminalitas. Nah, harusnya remaja zaman sekarang menciptakan kreativitas baru dan inovasi baru agar negara kita lebih berkembang dan lebih maju dari negara lainnya. Berikut contoh-contoh dari westernisasi. Dampak kedua dari globalisasi yaitu kriminalitas. Apa itu kriminalitas? Kriminalitas juga dapat disebut dengan segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum. Tindakan kriminal yang dilakukan semakin bervariasi. Dari hari ke hari, media massa, baik media cetak, media online, atau media elektronik,
didominasi oleh berita kriminal, mulai dari pembunuhan, mutilasi, pembuangan bayi, atau penculikan, penipuan, korupsi, dan lain sebagainya. Berikut faktor penyebab terjadinya kriminalitas, di antaranya pertentangan dan persaingan, perbedaan ideologi, politik, kepadatan dan komposisi penduduk, perbedaan kekayaan dan pendapatan, dan yang terakhir, mentalitas yang labil. Berikutnya, akibat dari kriminalitas di antaranya merugikan pihak lain, baik material maupun imaterial. Yang kedua, merugikan masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga, merugikan negara. Dan yang terakhir, mengganggu stabilitas keamanan masyarakat. Nah, berikut solusi yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama, menegakkan sanksi hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu. Yang kedua, mengaktifkan peran orang tua dan lembaga pendidikan dalam mendidik anak. Dan yang ketiga, selektif terhadap budaya asing yang masuk agar tidak merusak nilai budaya bangsa. Dan yang terakhir, menjaga kelestarian dan kelangsungan nilai dan norma dalam masyarakat. Dampak globalisasi, demoralisasi. Demoralisasi adalah sebuah keadaan dari suatu kelompok atau masyarakat yang sedang mengalami penurunan moralitas. Arti lain dari demoralitas adalah penurunan akhlak atau kerusakan moral yang cukup parah. Sikap ini dapat terjadi di mana maksudnya ruang lingkup terjadinya sikap demoralisasi tidak memandang besar atau kecil, ramai atau sepi, namun ada sedikit penelitian yang memberi kejelasan bahwa tindakan ini banyak dimulai oleh para penyebabnya. 1. Krisis ekonomi. Dalam faktor pendorong, krisis ekonomi selalu jadi penyebab utama dari berbagai sikap itu, karena yang terjadi dapat menyebabkan terlahirnya berbagai cabang masalah baru, misalnya kemiskinan dari faktor kemiskinan. Akan muncul banyak tindak kriminal, misalnya pencurian, pembegalan. 2. Kualitas kerja dan aparat menurun. Tindakan selalu penyebab demoralisasi berasal dari masyarakat. Aparat juga bisa turut menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak demoralisasi. Aparat tidak memiliki wibawa atau tidak dapat menyelesaikan tugasnya untuk mensejahterakan. 3. Sempitnya lapangan pekerjaan. Tingginya angka kehilangan dari angka kematian dapat merujuk pada cabang masalah kepadatan penduduk. Sementara itu, yang disediakan nyatanya tidak seimbang dengan jumlah penduduk produktif. Hal ini tentu sangat bisa memicu tindakan-tindakan kriminal, misalnya pembulian untuk pemalakan. Kesenjangan sosial ekonomi adalah suatu peristiwa atau sebuah perbedaan yang terjadi di kalangan masyarakat. Perbedaan yang mencolok antara si kaya dan si miskin. Mengapa kesenjangan sosial ekonomi bisa terjadi? Kesenjangan sosial ekonomi bisa terjadi akibat adanya pembangunan yang tidak merata atau modernisasi yang tidak merata. Ketidakmerataan tersebut bisa membahayakan kehidupan sosial ekonomi lainnya, contohnya terjadinya kecemburuan sosial. Akibatnya, di satu sisi berkembang masyarakat yang hidup serba mewah, sedangkan di sisi lain berkembang masyarakat yang hidup serba miskin, sehingga memunculkan angka kriminalitas yang tinggi. Kemiskinan menyebar, kualitas kesehatan menurun adalah faktor beberapa di antaranya. Menomorsatukan pendidikan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan sistem keadilan. Kita melakukan pengawasan kepada mafia hukum. Berikutnya faktor kesenjangan sosial ekonomi. Yang pertama ada demografi, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kemiskinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Jufri dari kelas 91. Kali ini saya akan menjelaskan dampak negatif dari globalisasi.
5. Pencemaran lingkungan. Proses globalisasi dengan berbagai aspek pembangunan telah membawa perubahan alam, apalagi pembangunan industri yang tidak dibarengi analisis dapat berupa pencemaran udara, tanah, dan air. Jadi, bagaimana caranya pencemaran lingkungan ini berkurang? Tentunya harus dilakukan secara global, yaitu usaha dalam melestarikan pencemaran lingkungan itu harus dilakukan secara global, baik secara administrasi, edukatif, dan teknologis. Upaya dalam melakukan pencemaran lingkungan harus dilakukan secara global. Jadi, pencemaran lingkungan terjadi karena proses globalisasi yang begitu cepat, karena proses pembangunan pabrik, industri, jalan. Tentu semuanya itu menimbulkan efek terhadap menurunnya kualitas lingkungan. Dampak keenam dari globalisasi yaitu kenakalan remaja. Kenakalan anak remaja adalah semua perbuatan anak remaja yang berlawanan dengan ketertiban umum atau nilai dan norma yang diakui dalam masyarakat, yang ditujukan pada orang, binatang, barang yang berbahaya yang dapat meningkatkan bahaya atau kerugian kepada pihak lain. Adapun salah satu penyebab kenakalan remaja adalah demonstration effect, yaitu pola hidup berpenampilan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya demi diperolehnya gengsi dan prestis. Pola hidup seolah-olah kaya, maju, modern, dan sebagainya cenderung konsumtif. Kenakalan remaja dapat dikelompokkan menjadi dua faktor, yaitu faktor eksternal dan internal. Yang pertama yaitu faktor internal penyebab kenakalan remaja, atau faktor dalam dirinya seperti yang pertama krisis identitas atau gagal mencapai integritas kedua. Dan yang kedua, faktor kepribadian atau krisis identitas dalam jati diri. Dan yang ketiga adalah faktor status dan peranannya dalam masyarakat, status hukum atau mantan kejahatan, merasa terasingkan. Dan yang kedua, faktor eksternal penyebab kenakalan remaja. Yang pertama, kondisi lingkungan keluarga. Dan yang kedua, kontak sosial dari masyarakat kurang baik. Dan yang ketiga, kondisi geografis atau kondisi alam fisik. Yang pertama, kondisi lingkungan keluarga. Dan yang kedua, kontak sosial dari masyarakat kurang baik. Dan yang ketiga, kondisi geografis atau kondisi alam fisik. Dan yang keempat, faktor kesenjangan ekonomi dan disintegrasi politik. Upayakan yang dapat dilakukan terhadap kenakalan remaja harus dilakukan oleh semua pihak, keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Melalui pendidikan sikap, mental, kepribadian, pandangan, dan kreativitas. Individualis yang semakin tinggi. Individualisme sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri, tidak mau tahu urusan orang lain atau kepentingan orang lain. Rasa kepedulian terhadap sesama yang mulai seperti perilaku gotong royong dan tolong menolong yang dulu merupakan ciri khas bangsa yang mulai luntur. Karena perkembangan teknologi, mereka merasa bahwa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitas, sehingga timbullah antara sesama tetangga tidak kenal, apalagi kepedulian antara si kaya dan si miskin.